Betapa istimewanya lafadz solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa sampai Allah itu yang menjaga, bukan malaikat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana akan membahas tentang etika tidur ya. Jadi tidur itu ada etikanya ya, beberapa etikanya itu memang harus diantaranya adalah berdoa ataupun membaca sholawat, karena tidur itu adalah kebutuhan setiap manusia. Ketika manusia itu tidak tidur, pasti kesehatannya itu akan terganggu. Diantaranya terganggu itu adalah terkenanya beberapa penyakit. Coba saja ketika kita sering begadang setiap malam atau kurang tidur, pasti badan kita akan timbul beberapa penyakit karena yang ditimbulkan dari begadang tersebut ya. Jadi tidur itu memang perlu ya, bahkan dalam kesehatan itu menjelaskan minimal tidur itu adalah 6-8 jam dalam 24 jam ya, atau dalam satu hari satu malam minimal 6-8 jam itu minimal ya, jangan sampai kurang ya. Itu adalah batas kesehatan yang ideal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu melakukan tidur itu setiap habis isya ya, setiap habis isya. Jadi habis sholat isya jamaah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung tidur ya. Jadi andai kata tidurnya ke malam itu ya cobalah jangan sampai terlalu larut malam, apalagi kita tahu ini sedang masanya Piala Dunia ya. Jadi kalau memang sudah saatnya selesai jadwalnya ya tinggal tidur, kalau ada jadwal lagi tinggal di alarm bangun, seperti itu ya. Paling tidak kita sudah ada tidur itu minimal 6-8 jam. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Min halan iku setengah saking tata kramane turu adabe turu ayu soliya utawi yen to maca selawat sapa man ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kila mangko teman-teman den kenigaake innaman saat temene wong sholat kang sholawat sapa man ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indan naumi ing dalam tepake turu atau ketika mengharapkan akan tidur ya. Asyron kelawan ping 10 marrotan apane ambalane bata mongko sewengi sapa man fi hifdzillahi iku tetep ing dalam pangreksane Gusti Allah wa hizrihi lan lindungane Gusti Allah. Nah, di sini disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun itu bahwa dijelaskan barang siapa yang akan tidur atau hendak tidur itu membaca sholawat sampai 10 kali, itu tidurnya dilindungi oleh Allah dan benar-benar dijaga oleh Allah sampai dia itu bangun ya. Coba bayangkan kita cuma membaca sholawat 10 kali. Sholawat itu macam-macam ya, ada sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Ibil Qulub dan sebagainya, atau sholawat Mujiat dan sebagainya, banyak sekali sholawat. Nah, sholawat yang paling simpel adalah itu ada namanya sholawat Jibril, yang mana redaksinya adalah sallallahu ala Muhammad, itu yaitu sholawat Jibril. Atau mungkin sholawat Sajratun Nuqut ya. Ini ada yang mengatakan sholawat Sajratun Nuqut itu adalah sholawat pohon uang ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sholawat pohon uang itu redaksinya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu jadi redaksinya lebih panjang lagi. Nah, ada yang lebih panjang lagi namanya sholawat Nariyah, sholawat Ibil Qulub dan sebagainya. Masih banyak sekali sholawat yang ada. Nah, itu cukup dibaca 10 kali saja, itu Allah akan menjaga tidur orang tersebut sampai dia bangun ya. Betapa istimewanya lafadz sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa sampai Allah itu yang menjaga, bukan malaikat ya. Di sini tertulisnya adalah bata fi hifdillahi wa hizrihi, yang menjaga itu Allah ya.
Ya, yang menjaga atau yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah pun bersolawat. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu jangan sampai meninggalkan solawat. Karena ada keberkahan di setiap solawat yang tidak kita ketahui keberkahan itu ya. Banyak sekali keberkahan, orang-orang sukses karena membaca sholawat, orang-orang sehat membaca sholawat, orang-orang diberikan kecerdasan karena sering membaca sholawat. Ya minimal dalam satu hari satu malam itu bisa membaca sholawat minimal 500 kali ya. Itu kalau 500 kali itu ya bisa dengan menggunakan sholawat Jibril ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya ya. Wa min halan iku setengah saking ada peturu ayatu bayan tobat sapa man ilallahi maring Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah li anal insana krana sak temene manungsa ida tahayya iku tatkalane siap-siap sapa manungsa linaumi maring turu fakana mamang kaya-kaya sak temene perkara tahayya fa mestine siap-siap lil mauti maring tekone mati. Nah, di sini disebutkan juga dalam kitab Qurratul Uyun bahwa seseorang yang akan hendak tidur itu berusaha untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Di antaranya adalah ketika akan terbaring tidur kita harus banyak-banyak membaca istighfar. Di antaranya adalah astaghfirullahaladzim atau mungkin membaca sayyidul istighfar ya. Sayyidul istighfar itu panjang sekali ya. Atau mungkin simpelnya dengan membaca istighfar ketika akan tidur ya. Karena apa kok kita tidak diharuskan ya atau diharuskan untuk melakukan bertobat kepada Allah? Karena ketika seseorang itu akan tidur seperti dia itu latihan untuk meninggal ya. Karena kita tahu bahwa manusia itu adalah kodratnya pasti akan meninggal ya. Jadi tidak ada manusia yang kekal, itu pasti akan meninggal. Nah, itu diantaranya latihan mati itu adalah melalui tidur. Tidur itu adalah sebuah latihan meninggal. Makanya ketika kita tidur diperbanyak untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fit Taurat lan iku tetep ing dalam kitab Taurat ya bena Adam hai anak teteh tetek turun Adam kama kaya keterangan tanamu kang turu sapa man tanamu kang turu sapa sira tamutu iku mati sapa sira. Nah, ini jadi disebutkan dalam kitab Taurat ya bahwa tidur itu seperti kita itu mati ya. Karena ya kita tidak sadar ketika kita tidur itu terbangun dari mungkin saja kita tidur masih ketika kita akan tidur masih di dunia, dan ketika bangun tidur kita sudah di alam yang berbeda. Itu bisa saja, semuanya bisa terjadi. Makanya diusahakan untuk senantiasa mengingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Wa kamalan kaya keterangan tastaike itu kang tangi sapa sira tuba'asu kang dentangake kubur sapa sira. Nah, ini juga lanjutannya dalam kitab Taurat ya. Jadi tidur itu seperti kita itu latihan mati, yang mana kita akan tidur itu di dunia, ketika sudah bangun ternyata sudah di alam yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha wis lampung apa kaul. Wa min halan iku setengah saking ngadepe turu ayat karo yen to iling sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah indal qiyami ing dalam tepake tangi minan naumi saking turu faqad kana mongko teman-teman ono sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sinten Kanjeng Nabi idan tabahu tatkalane wungu sapa Kanjeng Nabi. Wungu niku tangi basa Jawane. Kalau bahasa Indonesianya adalah bangun ya, bangun min naumihi nyatane saking sarene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, di sini juga ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu ketika akan tidur selalu mengingat kepada Allah, dan ketika bangun tidur pun itu mengingat kepada Allah. Nah, di antaranya redaksinya doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Itu redaksi bangun, redaksi lafadz doa bangun dari tidur versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Jadi jangan sampai kita itu akan tidur ataupun bangun tidur itu tidak mengingat Rasulullah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang mana makhluk yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna pun itu masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan itu sampai lupa kepada Allah, ya. Jadi pada kesimpulannya adalah kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ketika kita akan hendak tidur ataupun bangun dari tidur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian ya teman-teman ya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.